Anda masih bersama kami di Newsroom, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Cak Jazilul. Cak, ini kan sampai dengan saat ini komunikasi politik masih terus berjalan begitu ya. Strategi apa yang akan dilakukan oleh pihak koalisi Gerindra dan juga PKB ini untuk mendulang suara di 2024 nih Cak. Ini karena mayoritas kita milenial juga nih sekarang nih. Betul. Jadi PKB dengan Gerindra sudah membangun konsolidasi, komunikasi di tiap-tiap daerah. Jadi mesin PKB dan mesin Gerindra mulai dikonekkan. Yang kedua, menyusun strategi untuk segmen tertentu terkait visi apa yang nanti akan disampaikan oleh ini menjadi atau pemilu serentak atau pemilu selalu menjadi terminal harapan. Baik. Oke baik. Saya ke sambil memperbaiki. Dalam kondisi silakan. Atau betul mencermati keadaan. Oke baik, saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu. Bang Ihsan, melihat kondisi perpolitikan saat ini harus begitu ya? Mencermati keadaan, kemudian kondisi ekonomi dan perpolitikan saat ini yang dinamis dan kondisi ekonomi yang juga tidak baik-baik saja dan kemungkinan pemilu dalam kondisi yang krisis ini juga harus diantisipasi oleh koalisi ini. Ya, masyarakatlah yang memenangkan. Seandainya koalisi ini yang menang adalah kemenangan masyarakat banyak. Seandainya Pak Prabowo dan Pak Muhaimin yang menang atau Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo yang menang, itu adalah suara rakyat yang memenangkannya. Gitu. Baik. Jadi, rakyat sekarang ingin dan berharap ada kepemimpinan baru yang mampu mensejahterakan atau menghindarkan Indonesia dari krisis yang saat ini dihadapi oleh dunia. Baik, Cak, ada kekhawatiran tidak, Cak? Di beberapa lembaga survei ini Prabowo masih kalah gitu dengan Ganjar Pranowo. Ada kekhawatiran tidak? Baik. Sambil kita memperbaiki hubungan saluran, saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu. Bang Ihsan, melihat kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini, apa yang harus dilakukan oleh pihak PKB dan Gerindra agar bisa mendulang suara di 2024, Bang? Ya, dinamika survei itu biasa dan waktunya masih lama. Oke. Dan justru inilah yang menjadi tantangan. Kenapa kami belum mendeklarasi secepatnya? Karena itu ada plus minus. Oke, baik. Terima kasih, Cak. Kemudian Bang Ihsan, silakan Bang Ihsan. Baik, karena koalisi ini tidak cukup secara suara atau secara hitungan kursi sudah memenuhi, tetapi kan bicara tentang dukungan berdasarkan dari beberapa survei misalnya masih banyak hal yang perlu dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan baik oleh partai politik, konsolidasi organisasi partai politik, tapi juga kerjasama dengan atau membuka ruang, tadi disebutkan masih membuka ruang koalisi dengan partai lainnya. Artinya bahwa kekuatan ini harus diusung bersama untuk membuka ruang dukungan suara yang lebih besar. Yang kedua tentu karena kita bicara pada sosok, ya misalnya Prabowo yang dalam beberapa survei masih menjadi 3 besar dari beberapa calon lain yang perlu terus dilakukan langkah-langkah pendekatan yang sifatnya personal. Tentu yang tidak artinya juga Caimin sebagai bagian di dalamnya juga harus mengambil langkah-langah yang melampaui dari sekat kepartaian dan sekat yang lainnya. Jadi identitas itu harus dilebutkan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Baik, strategi masih terus dilakukan karena perjalanan ini masih 2 tahun lagi begitu ya. Strategi komunikasi politik masih terus berjalan. Dan tadi Cak Jazilul juga bilang ini kondisinya bisa kemungkinan berubah gitu. Sekarang saat ini mencalonkan Prabowo, bisa jadi kemungkinan nanti Caimin yang naik begitu ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, perkembangannya lagi seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama saya melalui via Zoom. Ada Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, dan juga Bakri Ihsan, pengamat politik UIN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom.